Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Dede Purnama akan menjelaskan materi tentang landasan bimbingan dan konseling. Macam-macam landasan pada bimbingan dan konseling. Yang pertama ada landasan yuridis. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai aturan tertulis, mengikat, dan juga berlaku bagi masyarakat. Semua hal yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sehubungan dengan sistem pendidikan nasional sampai Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 yang berhubungan dengan BK pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Yang kedua adalah landasan filosofis. Adalah layanan bimbingan konseling berdasar nilai luhur filsafat. Filsafat adalah induk semua ilmu. Dengan berfilsafat, maka seseorang pasti menjunjung tinggi kebenaran dan kebijaksanaan. Cabang filsafat juga tidak lepas dari etika, logika, dan semua hal tersebut adalah dasar-dasar bagi filsafat. Dari landasan filosofis, upaya bimbingan dan konseling tidak menyimpang dengan nilai-nilai kemanusiaan. Konselor berinteraksi dengan klien, melihat dan memperlakukan klien sebagai manusia dengan berbagai keunikan dan dimensinya. Konselor juga wajib memahami landasan filosofis tersebut. Yang ketiga adalah ada landasan religius. Indonesia mempunyai landasan ketetanan yang semua penduduk pasti punya kepercayaan dan agama, mulai dari agama Islam, Katolik, Kristen, dan juga lain sebagainya. Landasan religius untuk BK seharusnya memposisikan klien atau konseli sebagai makhluk Tuhan. Konselor juga wajib menetapkan profesi sebagai medan amal beribadah. Landasan religius tidak tentang memerintahkan konselor atau guru BK atau agama. Konselor justru harus memprioritaskan pada teladan perilaku religius, bukan merintah. Yang keempat adalah landasan psikologis. Seorang konselor harus paham tiap perilaku manusia pasti punya makna yang wajib kamu tebak. Perilaku manusia juga selalu ada motifnya, juga berhubungan dengan fenomena masa lalu. Konselor juga wajib tahu bahwa individu mempunyai perkembangan berbeda. Hal ini karena masing-masing individu pasti punya bakat dan kecerdasan bervariasi. Individu juga punya kebutuhan psikis berbeda. Seorang konselor wajib paham tentang teori psikologi. Terdapat 3 hal yang bisa mempengaruhi perkembangan individu. Contohnya, nativisme, empirisme, dan yang lainnya. Yang keenam ada landasan sosial. Sebagai makhluk sosial, individu langsung dan tidak langsung adalah produk kehidupan sosial. Kehidupan sosial yaitu kearifan lokal, sesuai adat dan kearifan lokal. Konselor juga harus peka terhadap adat dan kebudayaan yang sangat sensitif dan dijunjung masyarakat. Konselor yang bekerja pada lembaga pendidikan multikultural misalnya, harus paham tentang landasan sosial, paham bahwa masing-masing individu memiliki fanatisme. Selanjutnya adalah landasan pedagogis. Landasan bimbingan konseling berikutnya yaitu landasan pedagogis, di mana tujuannya adalah untuk mendukung keberhasilan tujuan pendidikan dengan berprioritas pada long life education dan education for all. Guru bimbingan konseling harus memprioritaskan klien tentang apa yang harus digunakan untuk mengembangkan seumur hidup. Layanan bimbingan konseling juga tidak bisa dilepaskan dari sektor pendidikan, sekaligus harus ada bentuk upaya yang mendidik. Selanjutnya ada landasan teknologi informasi. Di era yang serba canggih adalah hal biasa apabila siswa mempunyai smartphone. Tujuannya adalah untuk mencari informasi, berkomunikasi, hingga untuk kebutuhan lainnya. Guru sampai saat ini masih ada yang menggunakan pendekatan lama, bahkan tidak sedikit yang justru tidak ingin menggunakan komunikasi modern. Dalam hal ini, seorang guru BK sebaiknya tidak boleh gagap tentang fenomena teknologi informasi modern. Guru BK harus paham dan mampu mempraktikkan berbagai pendekatan dalam menguasai teknologi informasi, supaya tidak kalah unggul dengan para siswa yang menyebabkan siswa menjadi apa. Itulah informasi lengkap tentang apa saja landasan bimbingan konseling yang
kamu pelajari. Dari informasi ini, kamu bisa tahu banyak hal bahwa landasan-landasan tersebut sifatnya sangat fundamental. Sumber yang saya dapatkan dari sumber berikut ini. Demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.